Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbil alamin. Masih meneruskan yaitu tentang nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita hafal, yang diwajibkan kepada kita, yang wajib dihafal itu ada 25. Kecil dulu ya sudah hafal Pak Janis ya. Nah, kalau tidak hafal kena pecut masalahnya. Sekarang sudah lupa. Nah ini diulang-ulang lagi. Kalau nak setoran sama Pak Janis ya. Wasiruhum. Nah, dengan Pak Janis nanti terima setoran kan harus apal duluan. Nah, gitu. Yang nak terima setoran kok belum apal macam mana? Wasiruhum. Dan adapun yang nomor 10 itu Yakub bin Ishaq. Yakub bin Ishaq. Yakub bin Ishaq, Yakub bin Ishaq. Nah, ini yang istilahnya itu namanya Israel ya ini ya, Nabi Yakub ini ya, Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Dan nanti Yakub ini nama lainnya adalah Israel, makanya dia nanti mempunyai 12 anak. 8 itu. 8 Puasa minuhum Ismail. Bukan Wasiruhum ini ya? Sudah ya. Wasaminuhum ya? Wasaminuhum. Dan adapun yang nomor 8 itu Ismailu, Nabi Ismail ibnu Ibrahim. Nah ini yang anaknya baginda Nabi Ibrahim yang dari Sayyidah Sarah. Alladzi ummuhu Sayyidah Hajar ya. Alladzi yaitu Ismail, ummuhu yang adapun ibunya Ismail itu Hajar, Sayyidah Hajar ya. Sebenarnya Hajar ini bini muda, bini yang ketiga kalau tidak yang kedua ya. Yang soheh istrinya baginda Nabi Ibrahim itu 4. Yang pertama itu Syarah itu karena beliau belum punya anak, terus disuruh nikah lagi sama Sayyidah Syarah itu. Yang dinikahi itu Sayyidah Hajar ini. Sayyidah Hajar ini aslinya itu hamba saya atau budak. Terus karena dihadiahkan kepada Sayyidah Syarah, yang bangsawan itu Sayyidah Syarah. Yang Sayyidah Hajar itu asalnya hamba saya, terus dihadiahkan kepada Sayyidah Syarah, istri pertama. Terus dimerdekakan, terus disuruh menikah. Yang menikahkan ya Sayyidah Syarah itu kepada Nabi Ibrahim. Nah itu. Malah yang hamil duluan ini Sayyidah Hajar ini. Nah itulah ibunya Nabi Ismail lah. Entah macam mana namanya, sifatnya perempuan itu ya kan. Karena yang diinginkannya belum punya, dia kan sebenarnya pengen punya anak. Nah maka beliau terus ibaratnya tuh bahasa kita tuh apa ya? Cemburu. Nah, kata Mas Gendon itu cemburu. Maka mau tidak mau, itu yang cerita pertama itu yang beliau disuruh melukai. Nah, itu kemarin ya. Disuruh melukai. Nabi Ibrahim bingung apa yang dilukai. Nah, itulah asal muasal pertama kali ada anting-anting. Ini ya. Yang dilukai telinganya. Akhirnya dilukai itu bukan tambah jelek karena dikasih hiasan, malah tambah cantik. Ya akhirnya itu disuruh pergi itu. Nah makanya pergi ke Jazirah Arab, ke Mekah tadi. Nah itu seperti itu. Itu sudah lahir tuh baginda Nabi Ismail itu. Nah, ditinggal di
Safa dan Marwah itu ya. Terus cerita sampailah keluar Hajar Aswad dan lain sebagainya. Kok Hajar Aswad apa namanya? Zam-zam. Nah, itu ya. Nggak, maksudnya tuh untuk ngetes itu connect apa enggak ini keterangan ini gitu loh. Apa padha ngantuk gitu loh. Zam-zam itu dari Nabi Ismail itu ditinggal pergi itu sama Nabi Ibrahim, tapi ya karena perintahnya Allah. Ya cuman karena sudah takdirnya Allah seperti itu. Itulah turun temurun hingga sampai ke baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maka beliau balik lagi. Kalau zaman dulu tuh namanya Syam, kalau sekarang ya Palestina itu ya, daerah Palestina. Terbagi 4 Syam tuh kalau sekarang udah keliru, Lebanon, Syria, terus termasuklah Palestina itu mana yang satu lupa saya. Nah, itu ya. Nah, setelah balik ke Syam lagi atau sekarang ya Palestina ya. Nah, itu. Wah, baru ini watasi uhum adapun yang nomor 9 itu Ishaqu Nabi Ishaq ibnu Ibrahim ya sama-sama anaknya Nabi Ibrahim Aidon dengan lagi istri yang pertama yaitu Sayyidah Syarah allati yaitu anaknya Nabi Ibrahim ummuhu yang adapun nama ibunya Nabi Ishaq itu Sarota namanya Sayyidah Syarah. Jadi balik ke Syam itu Sayyidah Syarah itu sudah tua, Nabi Ibrahim ya sudah tua. Lah makanya ketika apa namanya baginda Nabi Ibrahim itu dikabari mau punya anak, kan dengan Sayyidah Syarah ini mereka berdua itu tertawa gitu loh. Tertawa. Lah itu makanya dinamakan Ishak itu. Nah, ya. Ishak itu kalau bahasa sana, orang sana itu namanya tuh tertawa gitu ya. Karena dia heran masa sudah tua kok punya anak, kan gitu. Kalau sekarang iya sudah tua ndak bisa kan. Kalau dulu ini ceritanya itu makanya dikasih nama Ishak itu. Kisahnya tuh seperti itu kalau dalam kitab riwayat itu seperti itu ya. Di sini kan nggak diterangkan ini. Jadi dikasih nama Ishak itu karena Sayyidah Syarah itu tertawa mendengar bahwa beliau mau dikaruniai anak. Jadi nanti tua Nabi Ismail. Nah, karena yang lahir dulu Nabi Ismail, baru Nabi Ishak. Yang artinya tuh tertawa atau dohak gitu. Dohak itu tertawa. Maka dinamai Ishak. Lah Ishak ini nanti baru wa asiruhum dan adapun yang ke-10 itu Yaqubu Nabi Yakub ibnu Ishak. Nah, Nabi Yakub ini tadilah yang saya sebutkan tadi. Beliau nama lainnya itu Israel. Ada yang mengatakan tuh sering minggat malam-malam. Makanya disebut Israel. Ya ada juga Israel tuh katanya orang soleh artinya kalau di bahasa sana. Itu bisa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab lah itu masalah itu ya. Nah, yang namun intinya supaya kita tuh tahu bahwa Israel itu inilah Nabi Yakub. Terus nanti mempunyai 12 anak. Termasuklah Nabi Yusuf dan adiknya. Nah, yang menjadi apa Mesir itu yang dibuang di sumur itu ya. Lah anak yang tertuanya Nabi Yakub itu namanya Yahuda. Nah, maka yang jadi sekarang tuh Yahudi itu. Nah, jadi ada 12 kelompok dan nggak mau akur itu 12 itu. Sampai sekarang ya begitu gitu loh. Nah, itu anak turunnya Nabi Yakub itu ada 12 itu termasuklah yang paling tua namanya Yahuda bin Yakub. Anak turunnya namanya Yahudi. Walaupun Yahudi ataupun siapapun itu tetap dia adalah Bani Israel. Bani Israel bukan negara loh ya. Bani Israel yang dimaksud di sini anak turunnya Nabi Yakub. Itu walaupun Pak Janes kalau dia adu gen ke Nabi Yakub, ya termasuk dia Bani Israel gitu. Jadi beda ya, negara Israel dengan Bani Israel itu beda. Itu seperti itu. Qaulul mu'allif rahimah itu seperti itu. Jadi besok jangan salah apa. Makanya kita tuh yo jangan benci nian-nian dengan ibaratnya kalau yang asli kok Bani Israel itu karena entah macam mana itu yo masih dulur dengan baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baginda Nabi Muhammad dari Nabi
Ismail. Kalau Nabi Ishak dari sampai turun temurun sampai Nabi Musa, Isa dan lain sebagainya itu nanti ya. Makanya paling banyak menurunkan kenabian ya kan, itu yaitu keturunannya Nabi Yakub. Nah, makanya bisa jadi Nabi Ibrahim itu bisa dikatakan bapak tauhid, bisa dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi Bani Israel kan gitu. Karena kebanyakan dari situ. Itu seperti itu ya. Hampir 120.000 sendiri nabi yang dari Bani Israel. Jumlahnya kan 124.000. Ya kan? 124.000. Nah, yang 120, nah itu hampir keturunan Nabi Yakub semua. Nabi itu. Lah yang 20.000 itu baru yang dari lainnya itu. Wa asirum dan adapun yang ke-10 itu Yakub bin Ishak. Wa hadiya asarahum dan adapun yang nomor 11 dari mereka itu Yusuf bin Yakub, yaitu Yusuf bin Yakub. Wa saniya asarahum dan adapun yang nomor 12-nya itu Ayyub bin Amwas, yaitu Ayyub bin Anwas. Nah, itu yang sakit neman itu Pak Lupi ya. Jadi kalau sakit Pak Lupi itu belum apa-apa. Nah, maka besok ini ya, orang-orang yang dikasih cobaan oleh Allah, kok dia nggak mau beribadah kepada Allah. Nah, Allah membandingkannya besok dengan Nabi Ayub ini. Nah, itu. Nah, orang-orang yang kaya, kok nggak mau beribadah kepada Allah, itu Allah membandingkannya dengan Nabi Sulaiman. Nah, itu dan seterusnya besok begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ayub bin Amwas, Ibnu Razakhi, Ibnu Razah, Ibnu Rumi, yaitu Ibnu Rum, Ibnu Aisy, Ibnu As, Ibnu Ishaq alaihissalam. Wasalisu asaruhum dan adapun yang nomor 13-nya itu Syuaib Khatibul Anbiya, yaitu Syuaib Khatibul Anbiya'i yang sebagai khatibnya para anbiya. Wa rabiu asaruhum dan adapun yang ke-14 itu Harun bin Imran, Harun bin Imran. Wa khamisu asarahum dan adapun yang nomor 15-nya itu Musa ibnu Imran, Musa bin Imran. Jadi Nabi Harun dan Nabi Musa itu sama-sama bapaknya sama gitu loh. Ini Imran apa ya? Imran yang bapaknya Nabi Musa dan Nabi Harun. Bukan Imran yang kakeknya Nabi Isa. Nah, kakeknya Nabi Isa itu Imran juga namanya. Jadi Maryam tuh anaknya Imran, maka ada surat Ali Imran tuh yang dari bapaknya Nabi Isa, bukan yang ini. Nah ya, kalau Imran yang ini bapaknya Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau surat Ali Imran yang ada di Quran itu kakeknya Nabi Isa. Nah ya, Imran itu bapaknya Sayyidah Maryam. Nah gitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah itu dengan lagi fahuwa, maka adapun Nabi Musa dan Nabi Harun itu akhun. Fahuwa maka adapun Nabi Musa itu akhu Harun, saudaranya Nabi Harun asy-Syaqiqi yang seemak sebapak. Wa ummuhuma dan ibunya Nabi Musa dan Harun itu Yuhanidu, namanya Yuhanid. Wa sadisu asaruhum, Pak ngapalkan nabinya wes susah, apalagi seibu-ibunya ya kan itu. Mas Gendon malah sesuk ora gelem ngaji neh nek kon ngapalnya. Wes karepmu lah Mas Gendon, penting teko. Wes. Wes pokoke ngaji iki, pokoke sing penting teko, sing penting hadir ngono ae. Hadirnya lho Pak ya, sing penting hadir ya. Oke, wes pokoke deal ya. Sing penting hadir. Nak kon maca ya ora aja bahaya ya. Pas itu ngaji. Ben lah Pak Jan yang paling lama dewe ya kan. Kan macam angkat tangan Pak, gak datang aku besok. Gitu dia. Nak kan mau ora ya Pak. Ya ora, wis pokoknya teko. Pokoknya datang, wis lah, selesai lah itu. Nak kan paham, yo engko dhisik Pak. Kan paham ngono dhisik, sementing teko, sementing hadir sudah pokoknya. Wis mudah-mudahan aman gitu ya.
Wasa disuasaruhum. Pokoknya ditanya wong ya daripada tanya Pak Guru, gitu. Wasa disuasaruhum. Pak Guru ini rano, tengok YouTube-nya. Sudah. Wasa disuasaruhum, dan adapun yang 16 itu Yusa'u ibnu Iqtobi, Yusa' bin Iqtob, ibnu Ajuzi, ibnu Ajuz. Wasabi asarohum, dan adapun yang nomor 17 itu Dzulkifli, Nabi Dzulkifli. Wasa minu asarohum, dan yang nomor 18 itu Dawud bin Isa, Dawud bin Isa. Watasi wasarohum, dan adapun yang nomor 19 itu Sulaiman bin Dawud, Sulaiman bin Dawud. Jadi Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Dawud, tetap sama-sama dari Bani Israel ya. Wasiruhum, dan adapun yang nomor 20-nya itu Ilyas, Nabi Ilyas, yang riwayatnya masih hidup sampai sekarang ya. Ibnu Akhi Musa, yaitu keponakannya. Maksudnya Ibnu Akhi itu anak saudara laki-lakinya Musa, berarti ponakannya Nabi Musa gitu maksudnya. Wahadiyah, dan yang nomor 1 wal isruna, dan 20 itu Yunusu, Nabi Yunus, ibnu Mata, anak laki-lakinya Mata. Bukan matamu loh Mas Gedon, mata nama orang loh ini ya. Boleh matamu bukan. Walal mu'alifurahnya. Ya, Nabi Yunus ini yang ceritanya ditelan oleh ikan. Ini gara-gara merajuk. Gara-gara merajuk kayak Pak Janis dulu ya kan. Dakwai kawannya diajak ke masjid, tidak mau, akhirnya dia sendiri mah nggak ke masjid karena merajuk. Nah, ini Nabi Yunus ini, anak buahnya tuh Pak Janis berarti. Walal mu'alif rahimah ibnu Mata. Alladzi, yaitu Nabi Yunus, angja, yang menyelamatkan kepadanya Nabi Yunus siapa Allah minal gommi, dari kesusahan. Itu ya, itu Nabi Yunus. Wes pokoknya dakwah itu nggak usah susah-susah. Yang penting disampaikan, ya. Kira-kira wani nyampaikan, disampaikan. Nggak berani ya sudah didoakan. Setidak-tidaknya kita melakukan apa yang didakwakan oleh Allah dan Rasul, sudah sebagai dakwah yang sempurna sudah. Nah, apalagi mau berjamaah di masjid, syukur-syukur kok adzan, nah itu sudah dakwah yang paling sempurna. Dakwah yang paling sempurna itu adzan. Nah, ya. Ini kan gini, kurang lebih gini prosesnya. Kalian tuh ngaji, dengerin ceramah segala macam. Tujuannya apa? Kan disuruh ibadah. Nah, puncak dari ibadah kan sholat. Karena as-sholatu mi'rajul mu'minin. Nah, bukti bahwasanya kalian tuh sholat dengan otentik, ya kan? Itu berarti berjamaah ke masjid. Nah, itu maksudnya. Karena Nabi bilang, kalau kok orang kulu kilir ke masjid, masuk jamaah loh, Pak Sekdas ya. Nggak baikin wifi loh ya. Maksud jamaah ini maksudnya kulu kilir itu ke masjid itu. Nah, kita disuruh bersaksi bahwa dia itu orang yang beriman, kan gitu. Nah, jadi Mas Gondon krungu ceramah, ikut ngaji, tujuannya supaya sujud atau ibadah kepada Allah. Nah, ibadah yang paling geng itu ya sholat itu. Lah gengnya sholat ya berjamaah di masjid, kan gitu loh maksudnya itu. Nah, maka dikata Nabi, kalau kalian lihat kok orang kulu kilir ke masjid masuk jamaah, orang kok ngintip kotak amal ya. Kadang, wah aku iya juga Pak, ngapa Pak Janis numpang kencing, tambah repot itu. Tapi ya jadilah kan itu, jadi sodakohnya orang yang nyumbang kan gitu. Nah, kan gitu. Ada manfaatnya Pak Mas Sadat kan? Kelihatannya kan apa ya kan? Mosok ke masjid kok cuma numpang kencing. Lah itu beliau itu diutus oleh Allah itu supaya yang nyumbang di masjid itu dapat pahala. Ini malah kalian marahin terus ya kan? Kamu kalau tidak numpang kencing tidak ke masjid, biarin itu jadi jariah kita, gitu ya. Kalau jangan merutuk lagi Bang Edi ya, sama Pak Topik itu biasanya. Biarin kalau budak numpang kencing biarin. Ya kalau nggak disiram kan jadi pahalanya nanti Pak Topik nyiramnya kan dapat pahala. Praktek yaitu ngajinya mensucikan najis. Tapi kalau tidak macam itu kan Pak Topik nanti tidak tahu prakteknya apa.
menghilangkan najis ya kan, itu mensucikan najis. Qala al-mu'allif rahimahullah itu ya kan. Makanya dakwah yang paling sempurna itu biasanya kita doa itu loh. Sudah tentu kan ada doanya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Apa Mas Gron? Loh, piye marbot masjid kok malah ora apal iki, waduh. Ora sangen di panitiane masjid. Allahumma wahai Allah rabba hadhihi dakwah, Tuhan yang mempunyai dakwah ini at-tamati yang paling sempurna. Nah, itu kuncinya, ibaratnya pucuknya itu. Kalian kerja segala macem sampai Pak Tamrin ngupah jadi guru ngajar ya kan? Ya supaya itu ke masjid, supaya mendatangi dakwah yang sempurna, yaitu berjamaah. Ya, kalau bisa begitu, kalau sudah mampu ya. Nah, itu begitu. Lah iya. Qala al-mu'allif rahimahullah, padu kiwa muanen dal macam itu kan ya golek duit, engko terus ben iso mangan, kecukupan kebutuhannya, terus bisa untuk fasilitas mengabdi beribadah kepada Allah. Puncake yang namas masjid, walaupun pama orang koper ya nggak apa-apa, belum ke masjid dulu. Ya cuman usahakan bahwa kalau sehari semalam tuh adalah cacak sekali kan gitu. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah itu seperti itu ya. Dakwah yang paling sempurna. Jangan kok adzan malah isin Bang Edi ya, jangan. Nah, keliru-keliru dulu gak apa-apa. Wong tempat kita tuh yang penting ada dulu kok. Nah, kalau sudah ada terus baru nanti dipilih-pilih gitu. Disempurnakan, karena dakwah yang paling sempurna adalah adzan, panggilan menyeru orang supaya sujud, supaya sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Walal mu'allif rahimahullah. Wal isruna, dan adapun yang 20 itu Zakaria, Nabi Zakaria. Ibnu Uduni, yaitu Ibnu Udun. Bukan Udunnya bahasanya Pak Diseno loh ya. Udun ini bahasa Arab ini, nama orang ya. Udun cara Pak D ya malah bisul ya. Qala al-mu'allif. Iya, Nabi Zakaria yang digeraji di pohon itu loh. Nabi Zakaria ya. Pokok Bani Israel itu nabi-nabinya hampir dibunuhi dewek semua. Termasuklah Nabi Yahya, termasuklah Nabi Isa ya kan. Dan nabi-nabi sebelumnya. Pokok dibudak-budak terus. Pokok enggak enak jadi nabi itu. Kalian enggak usah lah ngaku-ngaku nabi ya. Nah, cukuplah bangsanya Musodik kemarin itu ya kan. Alhamdulillah rahimahullah. Jangan Pak Tamrin Pak jenggotnya dawa putih terus ngaku-ngaku nabi ya kan. Enggak cocok ya kan. Nak sholawatan tuh repot. Allahumma sholli ala Sayyidina Tamrin ya kan, enggak cocok. Qala al-mu'allif rahimahullah. Enggak cocok itu. Wes enggak usah ngaku nabi Pak ya. Nah, ica-ica ngindi-ngindi anaknya namanya yang sama dengan nabi gitu jadilah. Jangan ngaku nabi. Nah, kan ngincer anaknya yang bapaknya itu namanya sama dengan nabi. Nabi siapa tuh Pak? Namanya sama. Nah, itu karepmu lah itu kan. Yang penting Pak Tamrin jangan ngaku nabi ya. Biar jenggotnya putih. Bahaya. Kena tangkap kata Pak Tamrin, kata Pak Rupi. Walal mu'allif rahimah. Wasalisu. Dan yang nomor 3 wal isruna dan 20 itu Yahya, Nabi Yahya. Yahya ini anaknya Nabi Zakaria. Ibnu Zakaria yaitu anak laki-lakinya Nabi Zakaria. Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu sepupu bahasanya ya. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah. Alladzi, adapun Nabi Yahya itu sayyidus syuhada'i, tuannya para orang yang mati syahid yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Nah, ya. Nah, ini besok di akhirat, kalau untuk orang-orang yang mati syahid jangan sampai enggak titen, jangan sampai enggak kenal sama Nabi Yahya. Karena beliau bendera syuhada itu beliau yang pegang kenabiannya gitu. Nah, itu seperti itu. Orang-orang yang mati syahid, entah walaupun toh syahid akhirat umpama, ya kan? Yang meninggal melahirkan, yang meninggal sebagian ulama mengatakan itu termasuk juga.
orang tenggelam, orang kebakaran dan lain sebagainya, orang terbakar, orang kecelakaan, nah, itu termasuk syahid akhirat itu. Sebagian pendapat besok di bawah benderanya Nabi Yahya ini. Nah, dan perlu kalian ketahui ya, kalau ndak keliru itu apa ya dikit apa belakangnya ini ya. Wa qaiduhum. Nah, ini ya. Wa qaiduhum, dan yang menuntun para syuhada ilal jannati, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, ini betul. Wa dzabihil mauti, dan yang menyembelih kematian. Yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Bidajaihi, karena kebalikan dari namanya. Nah, wa yudzabihuhu, dan menyembelih siapa? Nabi Yahya kepada kematian bisyafaratin, dengan apa itu? Apa di mana itu, Pak? Fi yadihi, di tangannya. Wa nasu, adapun para manusia di akhirat besok itu yang duruna, pada melihat ilaihi, kepada penyembelihan daripada kematian tadi. Jadi kan kemarin ketika ngaji kitab Dakok, ya kan, ngapa ketika besok sudah di akhirat kok orang hidup selama-lamanya, kan gitu. Karena besok di akhirat itu kematian itu diwujudkan kambing oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, karena diwujudkan kambing itu, terus kematian itu disembelih. Ya maka di akhirat itu karena kematian tidak ada, nggak mati-mati. Nanti yang kafir ya disiksa selamanya. Nah, yang kayak kita Mas Gedon macam ini ya diproses dulu, ya kan. Sementara nanti, ya kan. Kalau rasa suwe-suwe Mas Gedon ya. Golek nggon sing rada cetha. Aja angel-angel goleki. Pokok besok sing tukang goleki Pak Ismadi ya. Pak Ismadi karo Pak Tamrin lah ya. Itu tukang goleki. Qala al-mu'allif rahimahullah. Apa namanya, cari alamat yang mudah-mudah wae biar Pak Tamrin besok ndak bingung sama Pak Ismadi ya. Walal mu'allif rahimahullah. Itu wes pokoknya bagianmu Pak Tamrin tukang goleki ya. Ajak muridmu ya. Walal mu'allif rahimahullah. Yang penting aja kesasar ya. Malah melu ra balik kok. Wah, repot itu. Walal mu'allif rahimahullah. Jadi diingat-ingat ya, besok di akhirat itu kematian itu sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keterangan kitab Dakok kemarin dalam hadisnya itu dibentukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kambing. Terus nanti diumumkan ke seluruh makhluk, seluruh manusia, ya kan? Baik yang iman maupun yang kafir. Tengok ini, kematian sudah sembelih. Nah, itu begitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Apa yang disembelihnya tadi ya? Oh, dengan pedang besar. Pedang besar, safaro, pedang besar di tangannya ya. Nah, itu seperti itu. Jadi besok nampak semua kita, kan itu. Qolal mu'allif, kambing itu sembelih yang oleh Allah Subhanahu wa taala diembakkan dari kematian. Jadi nggak ada kematian lagi. Nah, qolal mu'allif rahimahullah. Ya, pokoknya besok Pak Tamrin kalau ngajak anak-anak muridmu mampir ya jangan jauh-jauh, jangan betah-betah ya. Dan yang muda-muda jalannya jangan nyelempit-nyelempit. Nah, itu. Usahakan kalau jalan jangan yang di tempat-tempat gelap itu biar nggak sulit nyarinya. Qolal mu'allif rahimahullah. Qolal mu'allif rahimahullah. Itu seperti itu ya. Yang menyembelih besok yaitu Nabi Yahya. Kenapa kok khusus Nabi Yahya? Karena kebalikan dari namanya. Yahya itu artinya hidup. Nah, maka kematian itu kebalikan daripada Yahya. Mati, hidup, mati, hidup. Maka yang menyembelih ya yang namanya Nabi Yahya, Nabi hidup. Nah, itu seperti itu. Wanasu adapun para manusia itu yang duruna pada melihat ilaihi, kepada penyembelihan yang dilaksanakan oleh Nabi Yahya. Wa innama ikhtaso, dan sesungguhnya dikhususkan apa penyembelihan siapa Nabi Yahya, dunanggoiruhu, bukan selain Nabi Yahya,
kenyataannya minal anbiya dari para nabi bidzabhil mauti dengan menyembelih kematian listiqaqi ismihi karena mencocokinya namanya Nabi Yahya, nabi hidup mingdiddihi dari kebalikannya kematian, mati kebalikannya hidup, hidup kebalikannya mati. Kalau mati tidak hidup lagi kan gitu. Warabiu. Tapi enggak, kalau Pak Tamrin kan sudah minum jamu. Pak Tamrin sudah minum jamu dilunjuk kemarin katanya sama Bang Koni. Warabiu. Warabiu dan ada pun yang keempat wal isruna dan 24 itu Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Wa adapun Isa bin Maryam itu alladzi yaitu nabi khalaqa yang menciptakan siapa Allahu kepada Nabi Isa, siapa Allah Ta'ala bi ghairi abin dengan tanpa bapak. Nah, ini ibaratnya tanpa bapak, perasaan anaknya Allah, kan gitu. Qalal mu'alif rahimahullah. Ya nanti ya bingung lah. Nabi Isa katanya tuh Tuhan. Terus ibunya Maryam itu ya juga tuh Tuhan. Anakku ya ini anakku plus Tuhanku kan gitu. Qalal mu'alif rahimahullah. Wal khamisu. Nah, kalau kita kok heran tentang Allah menciptakan Nabi Isa, harusnya kita lebih heran ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Entah macam mana materinya sudah ada. Ibunya ada. Terus manusia sebelumnya sudah ada. Lah Nabi Adam materinya enggak ada, sebelumnya enggak ada manusia. Itu Allah mampu, apalagi kok sudah ada materinya. Lah itu begitu. Nah, kita jangan sampai heran gitu loh. Kakek tiru-tiru pula ada orang itu Tuhan. Nah, percaya pula. Nah, jangan begitu lagi, sudah tahu. Wal khamisu wal isruna dan adapun yang nomor 25 itu nabi kita rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adapun baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu al makna yang dimaknai bi qauli Nadim dengan dawuhnya kewe Nadim wa toha. Tadi kan kemarin di di syairnya kan enggak ada namanya baginda Nabi, yang ada wa toha adalah salah satu nama dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anahu karena sesungguhnya toha itu ismun, nama min asma'i nabiyina dari namanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi toha terus yasin ya. Itu adalah termasuk nama-nama baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu. Nanti ada kan biasanya wallahu alam itu kan gitu bisawab. Tapi para ulama itu sudah bisa ngira-ngira gitu. Nah, bahwa toha itu maksudnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya karena nanti dihubungkan ini gitu. Lah termasuklah toha itu kalau dalam hitungan abjad Arab ya kan. Nah, itu kan jadinya 14 gitu. Nah, ini nih. Kila maka dikatakan manahu maka adapun maknanya toha itu badrun bulan purnama. Li'anat to karena huruf to itu bitis atin hitungan Arabnya yaitu 9. Wal ha'u dan adapun ha itu bi khamsatin kalau hitungan huruf hijaiyah itu 5, angka 5 itu ha. Angka 9 itu to. Nah, fal jumlah tuh maka adapun jumlahnya itu arba'atu asyara menjadi 14. Fal badru maka adapun bulan purnama itu wa adapun bulan purnama itu lailatul arba'ati asyara di malam yang ke-14. Nah, itu termasuk Yasin. Jadi nama-nama baginda Nabi itu ada sekitar 100 lebih ya. Itu. Nah, kalau bisa dihafalin. Wakilah dan dikatakan manahu. Wah, enggak tahu Pak, itu mana wae ya kan. Mana apa namanya baginda Nabi itu ya kan, termasuk itu toha, termasuklah Yasin dan lain sebagainya. Alah tambah pening Pak ngapal ke 25 ra hafal-hafal. Konsetor Pak Janis dhewe ngapal kan itu. Wakilah dan dikatakan manahu adapun maknanya toha itu syifaun
obat mingkulidain dari tiap-tiap daripada penyakit. Nah, wa an Ja'fari Shodiqi dan dari Ja'far As-Shodiq. Wakila dan dikatakan maknahu. Adapun maknanya toha itu tuba. Yang orang yang beruntung. Limanitada bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wakila dan dikatakan maknahu. Adapun maknanya toha itu mutma'us syafaati. Orang yang diharapkan syafaatnya li ummatin lil ummati untuk umatnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu nabi-nabi yang istilahnya diterangkan di dalam Al-Quran yang kita kalau bisa diwajibkan hafal. Tambihun qaulun nadim kullu mutbain ay kulli madkurin wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.